Eh, Sebelumnya sudah kita bahas tentang sistem persamaan linear. Di sebelumnya juga sudah kita bahas tentang persamaan dan pertidaksamaan. Di sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem persamaan linear. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan linear. Jadi sebenarnya apa namanya seperti yang sudah kita bahas pada pertidaksamaan linear sebelumnya. Jadi nanti pertidaksamaan itu kalau kemarin kita hanya menyelesaikan apa namanya suatu pertidaksamaan linear dengan satu variabel. Nah, sekarang kita akan kalau lebih dari satu bagaimana? Cuma di sini kita akan hanya batasi pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nanti kita akan lihat apa daerah penyelesaiannya seperti apa. Dan juga nanti di akhir kita akan coba apa menyelesaikan suatu permasalahan yang uh, itu kalau mungkin kalian pernah dipelajari waktu sekolah dulu, biasanya itu judulnya adalah pemodelan matematika. Jadi dari soal cerita yang kompleks dibuat apa bentuk persamaannya atau ketidaksamaannya, kemudian digambarkan kemungkinan-kemungkinan seperti apa itu nanti di akhir kita akan simpul itu. Jadi kalau yang satu variabel sudah kita bahas sebenarnya, walaupun mungkin kemarin sudah kita bahas entah nanti apa di daerah penyelesaian dan sebagainya. Cuman kalau untuk dua variabel berarti ini bentuknya, bentuk umumnya begitu. Jadi artinya ini kan semua kemungkinan dari bentuk persamaan linear, tidak sama linear dua variabel, kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari, yang ini lebih dari sama dengan. Nah, di sini variabelnya adalah X dan Y. Kalau A, B, dan C-nya ini adalah eh, kalau yang di depan dari variabelnya adalah koefisien dari X, ini koefisien dari Y, ini adalah konstanta. Di mana nanti A, B, dan C-nya adalah suatu bilangan real. Begitu. Jadi ini eh, bentuk umumnya. Kemudian bentuk umumnya ya sebenarnya seperti tadi sih. Di sini maksudnya memungkinkan ke semuanya. Jadi kalau tadi hanya bentuk umum jadi secara keseluruhan. Nah, kalau di sini apa ini dua pertidaksamaan yang berbeda di mana nilai A1, B1, A2, B2 ini adalah nilai atau bilangan real yang berbeda. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan apa namanya pertidaksamaan linier? Jadi yang pertama adalah merubah ke bentuk persamaan terlebih dahulu. Gimana caranya? Ya tinggal dirubah. Kalau kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, di situ kita rubah menjadi sama dengan. Jadi langkah pertama adalah merubah bentuknya, bentuk pertidaksamaan itu menjadi persamaan linear. Kemudian yang kedua adalah menggambar garis pada bidang koordinat. Jadi apa namanya nanti kita akan menggambarkan garisnya itu seperti apa. Gimana caranya? Nanti kita akan tunjukkan begitu, menggambarkan garis suatu persamaan linear. Kemudian setelah tergambar bagaimana? Jadi nanti di sini kalau emang hanya ada satu pertidaksamaan berarti hanya satu garis berarti. Kalau ada lebih dari satu berarti ya sebanyak itu nanti garisnya. Kemudian setelah ada garisnya, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya dengan menguji titik. Jadi titik yang tidak dilalui garis itu kita akan uji.
Di sini biasanya 0,0, artinya kalau nanti garisnya tidak melewati ini, berarti kita untuk lebih mudahnya kita menguji pada titik 0,0 ini. Artinya kita masukkan untuk X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Apakah nanti pertidaksamaannya itu benar atau tidak begitu. Jadi itu langkah yang ketiga. Langkah keempat adalah ya mengarsir biar nanti kelihatan. Artinya untuk membedakan, jadi perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan itu hanya garis itu saja. Kalau pertidaksamaan itu berarti entah di atasnya atau di bawahnya begitu. Itu salah satunya. Kalau di atasnya memenuhi, pasti di bawahnya tidak memenuhi. Jadi kita nanti mengarsir itu untuk menunjukkan di apa, apakah di atas garis atau di bawah garis itu. Contoh yang pertama. Jadi di sini untuk menggambar daerah penyelesaian ini kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama apa? Rubah persamaan. Jadi yang asalnya ini kita rubah menjadi X plus 2Y sama dengan 4. Setelah itu menggambar. Gimana menggambar garis? Jadi menggambar garis itu jadi seperti yang telah kita tunjukkan kemarin, persamaan linear itu kan pangkat variabelnya 1. Dan ketika sudah ini adalah sebuah persamaan linear, maka pasti berupa garis lurus. Menggambar garis lurus itu kan yang penting ada 2 titik begitu, tinggal dihubungkan berarti ke semuanya memenuhi begitu. Jadi kita akan mencari 2 titik yang dilalui dari garis ini. Gimana caranya? Kita paling kalau misalkan memungkinkan dan dan mungkin mudah pada persamaannya, kita ambil biasanya dibuat kotak atau nantilah. Untuk X sama dengan 0, pada kita masukkan ke persamaan ini, berarti jadi gimana persamaannya? 0 plus 2Y sama dengan 8. Berarti kan 2Y sama dengan 8 itu ya. Y-nya berapa? 8 per 2 atau sama dengan 4. Titik itu X, Y. Berarti kita sudah dapat yang pertama titiknya di sini adalah 0,4. Yang kedua bagaimana? Yang kedua untuk misalkan Y-nya sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X plus 2 kali 0 sama dengan 8. Berarti 2 kali 0 berapa? 0. Berarti X-nya sama dengan 8. Berarti kita sudah dapat 2 titik yang kedua berapa? Titik itu X, Y. Berarti di sini 8, nah, setelah dapat titiknya, kita menggambarkan pada bidang kartesian seperti ini. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama tadi titiknya adalah 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kita akan menggambar itu di sini. Ini kan Y 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Ini X positif ke sini, X negatif ke sini. Kalau Y negatif berarti dari ini ke bawah. Jadi di sini nih 0,0. Jadi kita punya yang pertama adalah 0,4. Anggaplah 1, 2, 3, 4 di sini. Ini 0, oh sorry. Iya 0,4 ya, 0,4. Di sini titiknya. Kemudian yang kedua 8,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8,0. Nah, selanjutnya dihubungkan garis ketika sudah dapat garis. Ya kalau misalkan pakai penggaris gitu, yang penting ada 2 titiknya tinggal ditarik begitu kan ya. Nah, kalau di sini ya karena tidak ada penggarisnya, pokoknya ketemu oleh garis ini. Anggaplah garis lurus itu ya. Penting ketemu titiknya. Nah, ini adalah garis dari persamaan X plus 2Y sama dengan 8. Ini langkah kedua sudah kita lakukan. Langkah yang ketiga apa?
titik uji. Nah, di sini titik uji itu tadi di situ disebutkan biasanya 0,0. Karena garis ini tidak melalui 0,0, berarti kita sebenarnya bisa mengambil sini. Sebenarnya bisa ngambil berapapun. Misalkan di sini berarti 1,0, 2,0, 3,0 sampai sebelum 8,0 pokoknya di sini bisa kita uji. Atau di sini 0,1, 0,2, 0,3 bisa. Tapi biar gampang kita masukkan saja untuk 0,0. Masukkan ke mana? Ke sini. Jadi kita masukkan untuk langkah yang ketiga. Ketika X janjinya kita ganti ke 0, berarti 0 tambah 2 kali 0. Apakah benar sama dengan 8, kurang dari sama dengan 8? 2 kali 0 berapa? 0 tambah 0, apakah 0 kurang dari atau sama dengan 8? Ya, benar. Artinya apa? Artinya berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti semuanya ketika mengambil di bawah di sini pasti benar. Kalau ngambil di atas pasti salah begitu. Artinya di bawah garis ini adalah daerah penyelesaiannya. Langkah keempat, mengarsir. Ya tinggal diarsir berarti. Jadi di sini semua daerah yang ada di bawah dari garis ini adalah penyelesaiannya. Jadi ini untuk menandakan bahwa semua daerah yang di bawah itu atau penyelesaiannya adalah yang di bawah garis itu. Itu. Bisa ya? Oke. Coba yang soal berikutnya yang ini. 3x plus 5y kurang dari atau sama dengan 60. Jadi apa namanya dari sini ini langkah yang pertama tadi ya. Jadi dibuat kebersamaan dulu. 3x plus 5y sama dengan 60. Kemudian dicari titik-titik yang melalui itu, kemudian digambar, kemudian diuji 0 itu kurang dari 60. Oke, ya so. Kira-kira seperti ini ya gambarnya di area loros hukum ini. Mana ke distributor di loros. Oke, itu kalau apa namanya? Kalau hanya eh, nah, satu pertidaksamaan. Kalau misalkan lebih dari satu, misalkan ini ya sama sebenarnya prosesnya, cuman ketika digambar itu harus memperhatikan batasan-batasan yang lain. Karena nanti apa namanya batasan-batasan yang lain ini nanti akan mempengaruhi ketika diaplikasikan. Cuma kalau misalkan di sini ini kalau kita apa namanya buat atau dikerjakan yang ini, jadi yang pertama dirubah menjadi bersamaan ya. Ini x plus 2y sama dengan 14, ini x sama dengan 2, ini y sama dengan 3. Nah, dari masing-masing ini kita gambar. Jadi eh, yang pertama ini kalau yang ini berarti kalau x-nya 0, y-nya 7. Berarti 0,7. Kalau y-nya 0, x-nya 14. Ya. Jadi kita punya 14,0 jadi ini x-nya sini 7, ini 14 misalkan, 0 di sini, ini 7 di sini kira-kira 0,7. Nah, kita gambar garisnya di sini. Kita gambar garisnya. Sini. Ini garisnya, garis yang pertama. Kemudian ini garis dari X plus 2Y sama dengan 14. Kemudian ini kita akan menggambar garis dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 bagaimana? Ya tinggal dicari. X sama dengan 2 itu kalau di sini 7, ini 14 berarti kira-kira di sinilah 2 itu ya. Jadi kita ambil 2, kita tarik garis ke atas. Ini untuk gambar garis X sama dengan 2. Loros. Duduk. Loros lah ya. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 di sinilah kira-kira. Jadi kita gambar garis lurus. Ini untuk Y sama dengan 3.
Nah, kemudian kita tentukan masing-masing dari misalkan yang pertama dari sini. Kalau yang ini X sama dengan 2, kalau lebih dari, ini kan lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti dia ke kanan, di kanannya. Kalau dari kurang dari berarti ke kirinya. Kalau Y, kalau lebih dari itu berarti di atasnya. Kalau kurang dari di bawahnya begitu. Kalau ini jelas lah ya, yang perlu diuji adalah yang garis yang miring ini. Berarti yang ini kita langsung aja ya. Kalau misalkan ini garisnya kita uji 0,0, 0 itu kurang dari 14. Oke, berarti ini yang ke bawah sudah. Berarti ini adalah yang ke bawah untuk apa namanya? Yang miring. Untuk yang X-nya ke kanan, untuk Y-nya yang ke atas. Berarti yang merupakan daerah penyelesaian itu adalah yang terarsir ketiganya. Berarti hanya di tengah ini tok ya. Hanya di situ saja. Artinya eh, ini dilewati ketiganya. Dari garis ini ke bawah, dari X ini ke kanan, dari Y ke atas. Kalau di luarnya ini berarti kan Y-nya apa garis miringnya tidak termasuk. Kalau di bawah ini tidak termasuk Y gitu. Kalau yang di sini tidak termasuk X. Berarti yang apa? Yang irisan dari ketiganya itu adalah yang di tengah ini saja. Nanti lebih lanjut kita akan apa namanya di contohnya nanti di terakhir itu kita akan menguji di titik-titik yang optimal. Titik-titik yang ada pada daerah penyelesaian itu ini ada tiga, satu, dua, tiga. Nanti tiga-tiganya kita akan uji untuk titik optimalnya. Misalnya kita mau hitung apa keuntungan maksimal atau apa biaya produksi yang minimal kayak gitu-gitu. Dari titik-titik yang ada di daerah penyelesaian ini. Oke, itu apa? Kalau ini pun sama ya. Kalau ini ada dua pertidaksamaan, kemudian ada batasan X lebih dari 0, ada batasan Y lebih dari 0. Ini silakan dicoba dulu. Nanti daerah penyelesaian itu yang mana nanti dilihat. Tidak apa langsung, boleh. Oke, di contoh berikutnya sebenarnya sama. Ini apa namanya? Contohnya cuman persamaannya ini yang berbeda. Ini 2x plus 3y lebih dari y kurang dari 6. X min y kurang dari 1. Di sini batasnya x-nya lebih besar min 1, y-nya lebih besar dari 0. Langkah pertama sama lah ya. Di sini kalau di sini kira-kira titiknya berapa saja yang pertama yang ini? Kalau x-nya 0, y-nya 2, berarti 0,2. Satunya kalau y-nya 0, x-nya berarti 3,0. Kalau yang ini, kalau yang ini, kalau x-nya 0, y-nya min 1. Kalau y-nya 0, x-nya 1 gitu. Ya ini digambar nanti, kemudian ini juga digambar. Kalau yang ini, kalau yang persamaan ini ketiga digambar, berarti dia akan ke bawah ya, 0. Kemudian kalau ini 0 juga, 0 lebih dari itu, ya ke bawah juga. Kalau di 0,0. Ini di batasan min 1 itu, dia karena lebih dari ke kanan. Berarti kalau untuk x min 1, kira-kira. Oh, berarti di sini nanti gambarnya min 1. Garis, dia berarti ke kanan. Kalau tidak nol berarti butuh digaris terlebih dahulu. X atau Y ketika tidak nol berarti gambarkan garisnya. Misalkan X lebih dari min 1 di situ, gambarkan di min satunya di sini. Min 1, kemudian dia ke kanan hasilnya. Kalau X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, X lebih dari 0 berarti itu sama dengan sumbu Y. Kalau Y lebih dari 0 berarti dia sebenarnya sama dengan sumbu X. Kalau lebih dari ke atas, kalau kurang dari ke bawah. Nah, kalau ini digambar kira-kira kan menjadi seperti ini. Ini gambar dari 2x plus 3 kurang dari 6, dia ke bawah arsirannya. Kemudian x min y kurang dari 1 ini dia di sini gambarnya. Cuman kalau ketika di sini gambarnya, ini kan 0,0 di sini. Ketika kita masukkan 0,0 ternyata benar, berarti dia ke atas arsirannya.
Kemudian ini adalah gambar dari X min 1. Dia lebih dari ke kanan. Kemudian yang terakhir, Y lebih dari 0. Dia ke atas. Berarti arsirannya itu kira-kira ada di sini. Ini tok berarti ya. Yarsir hapus. Kalau itu. Yarsirnya di sini. Gitu. Keempatnya. Nanti sekali lagi setelah ketemu seperti ini akan ada namanya titik optimal. Optimal itu kalau dari keuntungan ya keuntungan sebesar-besarnya, kalau dari bahan misalkan apa modal sekecil-kecilnya gitu. Jadi nanti ini akan ada tiga titik berapa apa titik optimal satu, dua, tiga, empat. Yang penting yang ada di daerah penyelesaian itu titik-titik yang bersinggungan itu menjadi batasan. Nah, kita akan menguji titik-titik itu. Oke, bisa dipahami lah ini ya. Nah, berikutnya ini kalau ini sudah diberikan pertidaksamaannya seperti ini, kita akan gampang untuk menggambarkan begitu. Nah, di contoh-contoh yang berikutnya adalah biasanya diberikan soal begini. Jadi ketika soalnya seperti ini, kita rubah dalam bentuk pertidaksamaan atau persamaan seperti yang tadi. Di sini misalkan seorang produsen ingin membuat dua jenis roti, roti A, roti B. Nah, langsung saja kita anggap roti A itu adalah X, ini roti B adalah Y. Kemudian untuk membuat A dibutuhkan 2 gram gula dan 4 gram tepung. Untuk roti B dibutuhkan 3 gram gula dan 2 gram tepung. Nah, kemudian persediaan gula yang tersedia 12, tepung 16. Gunakan model matematikanya. Ada beberapa cara sebenarnya atau langsung saja boleh. Tapi biasanya dibuatkan apa? Kayak tabel begitu. Ini roti A atau X langsung ya. Kemudian di sini bahannya apa tadi? Gula sama tepung. X ini butuh 2 gula dan 4 tepung. Y butuh 3 gula, 2 tepung. Nah, ini persediaannya. Gula itu 12. Di sini. Nah, dikasih kotak atau dan sebagainya lah. Nah, kemudian bagaimana? Persediaannya 12. Berarti ketika nanti ini dijumlahkan, tidak boleh lebih dari 12 begitu. Artinya 12 boleh nggak? Ya boleh. Makanya ini yang menandakan nanti ada sama dengan atau tidaknya. Ada sama dengan berarti boleh dihabiskan semua gitu, tapi tidak boleh lebih. Jadi dari sini kita punya yang pertama adalah 2x plus 3y harus kurang dari atau sama dengan tuh. Kemudian eh, apa yang kedua 4x plus 2y harus kurang dari atau sama dengan begitu. Kemudian ya kan kalau x-nya adalah di sini roti, kan roti itu tidak mungkin negatif begitu. Artinya barang negatif gimana? Kalau mungkin tidak ada atau ada begitu. Artinya di sini ada batasan tambahan bahwa x-nya lebih besar atau sama dengan nol, y-nya juga sama besar atau sama dengan. Sehingga ini menjadi bentuk yang seperti tadi begitu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi ini kalau ini di soal ini kita hanya diminta untuk membuat seperti ini saja. Jadi dari soal yang seperti itu kita buat menjadi pemodelan matematika biasanya di dulu. Kemudian kalau ini eh, ini kira-kira bagaimana ini?
Gimana? Pangkat A itu X gitu. Oke. Pangkat A adalah kalau dibuat seperti tadi, ini X, ini Y, ini eh, protein. Protein. Kemudian satunya karbohidrat. Karbohidrat. Pakan A itu unit protein dan gluten per karung. Kemudian B ini 4 protein. Setiap sapi membutuhkan minimal 8 protein. Minimal 8 protein. Berarti minimal itu berarti batas bawahnya ya. Batas bawahnya ya. Terus apa namanya? Mana masalah masuk? Jadi apa namanya? Minimal itu batas bawahnya. Kalau tadi kan ketersediaan itu batas atas. Nah, kemudian di sini yang kedua apa namanya? Karbohidratnya 12. Tinggal dibuat kayak tadi. Berarti ini 2x plus 4y sama dengan ah apa? Nah, ini kan tadi apa namanya bahasanya setiap hari membutuhkan minimal 8 unit lebih besar karena itu batas bawah berarti tidak boleh kurang dari 8. Berarti ini kurang dari lebih dari 8. Yang kedua ini juga sama 3x plus 2y lebih dari atau sama dengan sama. Bahkan A itu ya harus dikasih makan kan. Nanti X-nya lebih dari sama dengan 0. XY-nya juga lebih besar sama dengan gitu. Kalau sudah bentuknya seperti ini kan bisa ya di ini ya. Di kayak tadi. Nah, ini yang terakhir.